Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Siang juga. Bolehkah hari ini saya mengajukan wawancara tentang pengambilan keputusan sebagai kepemimpinan? Boleh. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi untuk mengidentifikasi ini kita harus menganalisa permasalahan, menganalisa data fakta di lapangan, kemudian kita identifikasi, kita klarifikasi permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi akan diidentifikasi Pak ya, mana yang termasuk dilema etika atau bujukan moral. Ya, jadi dilema etika itu antara benar melawan benar, ya. dua kasus benar dan benar melawan salah Pak ya. Ya. Selama ini bagaimana Anda dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Intinya simpel aja sih, itu kita harus mengacu pada skala prioritas, mana yang wajib, mana sunnah muakkad, mana yang sunnah biasa, mana yang urgent, mana yang harus kita utamakan demi kemaslahatan, demi umat, demi masyarakat, demi dunia pendidikan. Jadi Anda akan mengambil keputusan mana yang skala prioritas, mana yang urgent terlebih dahulu, baru yang mana paling bermanfaat bagi semua kepentingan, terutama kepentingan dunia pendidikan Pak ya. Betul. Kemudian berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Prosedurnya yang pertama, setelah diidentifikasi permasalahan tersebut, maka kita akan panggil kedua belah pihak atau pihak-pihak yang berkonflik, pihak-pihak yang bermasalah, untuk didudukkan, untuk diedukasi, untuk dikonfirmasi, untuk mencari solusi seperti itu. Jadi langkah-langkah yang Bapak akan lakukan adalah memanggil kedua Betul. belah pihak, kemudian dikonfirmasi, kemudian dicarikan solusi bersama-sama Pak ya. Iya. Kemudian Pak, berikutnya yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk kasus dilematika ini yang pertama adalah musyawarah mufakat. Bila musyawarah mufakat ini juga belum bisa membuahkan hasil, kita sambil berdiskusi. Bila masih belum berhasil lagi, kita minta kepada yang kuasa, yaitu dengan cara sholat istiqoroh. Kemudian kita juga minta nasihat kepada guru-guru kita, pada para pengawas kita, pada pengambil kebijakan yang memang sudah berpengalaman dalam menangani kasus-kasus tersebut. Jadi yang pertama dilakukan pasti dengan musyawarah dulu Pak ya. Iya, musyawarah Kalau mufakat. mungkin musyawarah tidak bisa terlaksana dengan baik, kita bisa meminta bantuan orang-orang yang lebih dahulu Ya. tahu cara menyelesaikan masalah Benar. tersebut. Kemudian Pak, yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Wah, semuanya yang berkasus dilematika ini semuanya punya resiko, punya konsekuensi, baik itu konsekuensi secara psikologis, konsekuensi secara moral, konsekuensi yang secara tidak moral. Di situ sangat jelas bahwa apapun resikonya, kalau bisa mengurangi resiko yang paling kecil, itu yang kita anggap solusi. Jadi semuanya itu beresiko Pak Beresiko. ya. Cuma kita mungkin harus meminimalisir resiko mana yang kita anggap Iya, paling kecil dalam benar. mengambil keputusan tersebut. Betul. Kemudian Pak, yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal atau prosedur kita yang jelas tidak ada. Karena apa? Itu mengacu pada saat-saat ada permasalahan atau konflik. Tatkala ada permasalahan atau konflik, tentunya kita bisa menilai kapan diselesaikan, limit batasnya kapan, bagaimana tata caranya, itu kita harus sudah punya alur dan manajerialnya. Jadi
tidak ada jadwal tertentu Pak ya. Tidak ada. Jadi ketika ada kasus langsung dikasih batas waktu penyelesaiannya kapan, Ya. kemudian ada manajemen cara penyelesaian kasus Betul. tersebut. Berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah etika? Ada. Karena kita di sekolah itu adalah orang terdekat kita. Siapa itu? Guru-guru kita. Siapa lagi? Bapak Ibu para pengawas kita. Siapa lagi? Bapak kepala dinas, Bapak Kabid, Bapak Kasih, yang notabene sudah banyak memakan garam dan banyak pengalaman. Di situ kita bisa minta saran, minta petunjuk pada yang punya kewenangannya. Nah, itu. Jadi di sini seseorang yang mendukung atau mempermudah adalah orang terdekat dulu Pak ya, Iya. guru, kemudian kalau guru-guru mungkin bisa meningkat minta bantuan atau Pengawas. kepada Bapak pengawas, Pak Kabid dan lain sebagainya. Iya. Baiklah Bapak, yang terakhir dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Yang utama adalah musyawarah mufakat. Itu yang harus diprioritaskan dan asasnya manfaat, bukan asas kepentingan individu, pribadi maupun golongan. Nah, itu yang kita utamakan. Ya, jadi yang paling penting adalah yang paling dari pengambilan keputusan adalah musyawarah mufakat, Benar, kepentingan sekolah di atas kepentingan individu Pak ya. benar sekali. Terima kasih Bapak atas waktunya menyempatkan untuk wawancara dengan saya. Semoga puasanya lancar dan tetap sehat Pak ya. Amin, sama-sama. Selamat untuk guru hebat saya, guru penggerak Ibu Endah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Hari ini saya akan mengajukan wawancara kepada Bapak mengenai keputusan pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Boleh Pak ya? Ya, silakan Bu. Oke, yang Silakan. pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, yang jelas dilema itu kan membuat keputusan yang serba tidak mengenakan, ya Bu ya, tidak mengenakan. Itu kalau yang tidak mengenakan otomatis itu kita lihat apakah ke siswa, ke guru atau ke warga sekolah yang lain. Nah, yang paling tidak mengenakan sekali adalah untuk ke guru. Itu ya. Ya, jadi kalau dilema etika itu adalah pengambilan keputusan yang tidak mengenakan Pak ya. Iya. Kemudian terutama kepada guru itu yang paling tidak Iya. mengenakan. Kemudian yang berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, oke. Ini sebenarnya hal yang agak sulit ya. Kalau sama-sama benar, itu berarti harus kita panggil kedua belah pihak. Panggil kedua belah pihak. Kemudian setelah kita pertemukan, ada beberapa orang yang kita panggil, tentunya orang yang kita percayai, diantaranya adalah pegawai kepala sekolah, mungkin guru senior dan sebagainya. Kemudian kita musyawarahkan, itu Bu, kita musyawarahkan. Jadi dipanggil Pak ya, Iya. pihak-pihak yang bersangkutan, kemudian dimintai bantuan guru-guru senior atau Keterangan, wakil, iya. kemudian Betul. dimusyawarahkan. Kita musyawarahkan mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Atau mungkin- Kemudian Pak, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, kalau langkah-langkahnya atau prosedur pada intinya itu ini Bu, secara inti prosedurnya nggak ada, tapi langkah-langkahnya itu kalau ada kasus seperti kita panggil tadi, kita panggil kemudian kita musyawarahkan, kemudian perlu kita analisis permasalahannya itu, kita cari pokok permasalahannya, kemudian siapa yang terlibat di situ, itu
Itu. Jadi dipanggil Pak ya, Iya, kita langkah-langkahnya, kemudian dianalisis permasalahannya, Iya, kita analisis. baru dimusyawarahkan, dilihat permasalahannya Iya, seperti iya. apa. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau paling efektif itu adalah melalui misalnya saja kita ajak bicara hati ke hati, ya, supaya nanti dia ada keterbukaan, itu menurut saya lebih efektif. Jadi yang paling efektif langkah-langkah yang diambil adalah keterbukaan Pak ya, Iya, supaya tidak ada yang ditutup-tutupi. iya, tidak ada yang tutup-tutupi. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, yang tantangan ini Bu, sebenarnya kalau kita itu ini pakai artinya kita memutuskan apakah keputusan kita nanti diterima atau tidak, ya kan? Itu tantangan kita ada di situ. Ya. Jadi tantangannya adalah apakah keputusan nanti yang diputuskan itu bisa diterima semua Iya, pihak Pak ya? betul. Karena kadang nanti mungkin ada yang keberatan atau Iya, gimana. iya. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Iya. Kalau jadwal tidak ada. Tapi kalau perlu penyelesaian cepat, kita selesaikan cepat. Tatkala permasalahannya itu ringan atau sedang, kan ada permasalahan ringan, sedang, berat. Kalau berat dalam arti ada keterlibatan dari pihak lain, berarti tidak bisa, maka harus bisa terjadwal. Itu. Jadi tidak ada jadwal khusus Pak ya? Iya, tidak Cuma ada dilihat jadwal dari kadar masalahnya apakah sedang, ringan atau Iya, berat. betul. Nah kalau berat baru itu ada jadwal khusus menyelesaikannya Iya, Pak ya. betul. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, ada. Kalau namanya sekolah adalah ada wakil kepala sekolah, kemudian ada guru BP, kemudian ada guru-guru senior, itu yang kita ajak musyawarah. Jadi ada beberapa Pak ya yang Iya. bisa diajak musyawarah. Selain kepala sekolah ada wakil, ada guru BP, guru Iya, senior dan betul. yang lain-lainnya. Iya. Kemudian Pak, yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, kita adalah lebih kehati-hatian karena keputusan itu kalau tidak hati-hati ternyata keputusan salah, nanti efeknya tidak baik. Hati-hati. Jadi yang paling Bapak ambil dari pembelajaran keputusan dilema etika adalah kehati-hatian Pak ya, Iya. supaya keputusan yang diambil nanti berakibat yang baik. Iya. yang diputuskan. Terima kasih banyak Bapak atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga kedepannya semakin lebih baik lagi Pak ya. Semoga semakin berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.